Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Biasa Allah Akbar. Masya Allah, udah pada semangat ya. Akan tetapi agar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, dimulai ya. Tepuk semangat. Nah, sekarang sudah pada siap dong belajarnya? Siap, Bu Guru. Akan tetapi sebelum mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dahulu agar ilmu yang kita dapat diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Coba Fahrid, Saya Bu Guru. dipimpin doanya. Doaan Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, kalau gitu sekarang Ibu absen dulu ya. Miftah, hadiroh. Fahrid, Hadir. Soma, Hadir. Yuyun, hadir. Alhamdulillah sehat semua ya. Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, kemarin kita sudah membahas nih tentang proklamasi. Sekarang Ibu mau didengar lagi nih, siapa yang mau membacakan teks proklamasi? Oke, Soma ya, baca. Nah, coba Soma bacakan teks proklamasi secara lantang di depan. Sini maju. Ya Bu. Masa. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Terima kasih ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan Indonesia. Kenapa sih kita harus mempertahankan kemerdekaan ini? Kan bangsa ini sudah merdeka. Jadi anak-anak, pada tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah hari kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, setelah kemerdekaan itu bangsa Indonesia belum terlepas dari masa penjajahan kolonialisme. Nah, maka dari itu, upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan itu melalui dua perjuangan, yaitu yang pertama perjuangan fisik dan yang kedua itu perjuangan diplomasi. Apa sih perjuangan fisik itu? Perjuangan fisik adalah perjuangan yang mengandalkan senjata, yaitu peperangan. Terus ada kedua itu ada perjuangan diplomasi. Nah, perjuangan diplomasi adalah perjuangan melalui meja perundingan. Nah, setelah ini Ibu akan menampilkan film tentang pertempuran Surabaya yang salah satunya itu adalah upaya bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tolong disimak dan diperhatikan ya. Ya Bu. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, Bung
Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menonton nih tentang pertempuran Surabaya. Sekarang coba apa pendapat kalian tentang film tersebut? Sedih bu. Terus apa lagi? Seru Bu, seru, tembak-tembakan. Masya Allah, ekspresif sekali kalian ini ya. Sekarang coba ada yang mau ditanyakan nggak tentang terkait film tersebut? Saya Bu, Ya, apa bisa? pada tanggal berapa pertempuran Surabaya terjadi? Pada tanggal berapa ya? Coba ada yang tahu nggak pertempuran Surabaya itu terjadi pada tanggal berapa? Bu, Ya Farid, pada tanggal berapa? November Bu. 10 November tahun 1945 Bu. 1945. Pinter sekali. Nah, pertempuran Surabaya itu terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945. Kejadian itu dijadikan sebagai Hari Pahlawan Nasional. Bu, saya mau nanya Bu. Ya, kenapa Soma? Kenapa tanggal 10 November dijadikan hari pahlawan nasional? Nah, kenapa pada tanggal 10 November itu dijadikan Hari Pahlawan? Karena pada pertempuran tersebut adalah pertempuran yang sangat besar dan terberat dalam sejarah revolusi nasional Indonesia. Nah, dalam rangka menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur dalam pertempuran tersebut, akhirnya dijadikanlah Hari Pahlawan itu pada tanggal 10 November. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pertempuran Surabaya. Kita juga sudah menonton filmnya. Ngomong-ngomong, kalian tahu tidak siapa pelopor pada pertempuran Surabaya ini? Tahu Bu. Siapa? Bung Tomo. Ya, pintar sekali. Nah, sekarang coba silahkan kalian cari dan baca apapun informasi tentang upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Silahkan kalian cari dari berbagai sumber dan buku teks bacaan. Setelah itu kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing.
membaca dan mencari dari berbagai sumber. Sekarang silahkan kalian kategorikan antara perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi dalam peta pikiran. Nah, sekarang Ibu bagikan lembar peta pikiran. Silahkan diisi antara perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Jadi bagikan. Tuh. Nah, anak-anak, sudah selesai semua mengkategorikannya? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, silahkan kalian presentasikan di depan sesuai kelompok kalian masing-masing. Jadi perjuangan fisik itu terdiri dari yang pertama itu ada pertempuran Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1845. Terus ada pertempuran Ambarawa pada tanggal 20 Oktober 1945. Ada Bandung Lautan Api. Dan yang terakhir itu ada pertempuran Medan Area. Jadi perjuangan diplomasi itu terdiri ada 3. Ini diantaranya perjanjian Linggarjati. Yang kedua perjanjian Kanvil. Yang ketiga perjanjian Roger. Saya mau nanya ke kelompok 1. Ya, silahkan kelompok. Pada tanggal berapa pertempuran Ambarawa terjadi? pada Pada 20 Oktober 1945. Oke, terima kasih kelompok 1. Silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah selesai. Nah, selanjutnya kelompok 2 silahkan dipresentasikan ke depan. Berikut beberapa pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu pertempuran Surabaya yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 1845. Yang kedua pertempuran Ambarawa yang terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Yang ketiga Bandung Lautan Api. Yang keempat pertempuran Medan Area yang terjadi di Medan. Selanjutnya, pangan diplomasi Roger Linggarjati. Jawab lagi nih. Udah. Linggarjati sama Renvil ya. Renvil, dah. dan terima kasih kelompok 2. Ya, makasih. Silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke. Masya Allah, bagus-bagus sekali ya presentasinya. Ya, nggak kerasa nih kita sudah ada pada penghujung pembelajaran. Gimana? Sekarang udah pada mengerti belum tentang upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan? Sudah, Bu. Gimana? Ada yang masih belum dipahami? Jelas, Bu. Sekarang gimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran pada hari ini? Coba Miftah dulu pertama, gimana perasaannya? senang Bu. Ya, kalau Soma gimana perasaannya? Bahagia, senang. Ya, kalau Yuyun gimana? Senang Bu. Kalau Karin? Senang sekali. Masya Allah, senang semua ya. Nah, anak-anak, mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Pesan Ibu, karena pada sekarang ini sudah tidak ada lagi penjajahan kolonialisme, maka tugas kalian dalam mempertahankan kemerdekaan itu hanyalah belajar, membaca, karena membaca itu adalah sebagian dari jembatan ilmu. Dan satu lagi pesan Ibu, jangan males-males ya. Iya, Bu.
penutup. Tata tembel hamdalah. Alhamdulillah. Beri salam.